Definisi pencemaran udara. Indonesia adalah negara dengan polusi udara yang sangat tinggi. Jadi, polusi juga merupakan zat yang mempunyai efek yang berbahaya atau meracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi udara menyerang tubuh kita? Identifikasi pencemaran udara. Identifikasi penyakit. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara yaitu paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan peradangan di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsi seiringnya waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkitis, dan kanker. Molekul ini masuk ke aliran darah seperti membuat jantung kita menjadi stres karena bekerja lebih keras dan berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal. Seiring waktu, penumpukan plak di dalam dinding pembuluh darah akan mengentalkan arteri yang membatasi aliran darah, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh darah yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara. Mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, contohnya ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, lansia, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet di luar ruangan. Akar masalah pencemaran udara. Yang menjadi akar masalah pada pencemaran udara, yang pertama ada asap kendaraan, mengeluarkan asap dari knalpot atau polutan. Yang kedua ada kebakaran hutan, debu dan bahan kimia hasil dari pembakaran. Yang ketiga ada pabrik, limbah yang dihasilkan. Yang keempat ada pembangkit listrik, karbon dioksida di udara. Yang kelima ada pembuangan sampah, gas yang dikeluarkan di gas yang menumpuk. Yang keenam ada asap rokok, mengeluarkan karbon monoksida. Dan yang terakhir ada erupsi gunung abu vulkanik. 1. Apa hukum pidana pencemaran udara dalam perusahaan? Pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada perusahaan itu ada 3. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dia bersifat ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah sanksi subsidiaritas. Kalau sanksi perdata tidak dilaksanakan, ya sanksi perdata itu biasanya obati orang tersebut. Kalau itu ada perusahaan yang menimbulkan akibat misalnya kebakaran hutan atau pencemaran udara oleh pabrik, itu biasanya perusahaan tersebut itu dapat mengobati masyarakat, yang memberikan kompensasi kepada masyarakat. Silakan masyarakat berobat ke rumah sakit nanti gratis, perusahaan yang bayar. Nah, kalau perusahaan tidak mau, maka cabut izinnya. Artinya dia tidak boleh beroperasi, cabut izin itu sebenarnya sanksi administratif. Tetapi mereka masih membandel, maka ada namanya sanksi pidana. Nah, tapi sanksi pidana ini biasanya bisa dalam konteks dalam tindak pidana korporat, maka dia tidak seperti mancur. Baik mancur dari atas, direktur, direksi, komisaris, presiden, direktur, sampai ke bawah dipidanakan. Maka di bidang siapa? Misalnya manajer, bagian kebersihan, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian lingkungan, bagian hubungan luar negeri. Maka mereka inilah yang berindividual. 2. Apa hukum pidana pencemaran udara untuk kendaraan? DKI Jakarta melaksanakan uji emisi kepada tiap-tiap kendaraan bermotor beroda 2 atau roda 3. Apakah ini layak pakai atau tidak? Nah, tetapi kalau dia di Jakarta ini tidak pakai, itu bisa disita, gitu. Atau diperingati dulu, diuji coba, diperingati. Nah, biasanya motor-motor ini kalau di daerah itu boleh digunakan, tapi kalau Jakarta tidak. Karena semakin banyak asap, dia bisa menimbulkan kerusakan baik terhadap manusianya dan makhluk yang lain. Solusi mencegah pencemaran udara. Memberi peringatan dilarang.
Merokok di area kampus. Ini apaan? Ganti rokok, Bang. Ya, makasih ya. Apa aksi gerakan? Upaya fakultas menyesuaikan Go Green. Go Green itu artinya kan satu yang kita tahu bahwa pengurangan penggunaan plastik. Maka kita menghimbau mahasiswa untuk mengurangi penggunaan plastik, sampah plastik. Cara apa? Membawa tempat makanan atau minuman dari rumah. Ini upaya kita ya. Yang kedua, kurangi penggunaan listrik. Kalau memang sudah tak pakai, jangan tetap dibiarkan hidup. Itu bagian dari Go Green. Kita menghimbau mahasiswa yang menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik, kalau nggak dipakai segera matikan. Saya melihat masih setelah jam kuliahan dan mahasiswa fokusnya masih hidup juga tergerak untuk mematikan. Baru setelah ini kita menghimbau juga mahasiswa untuk mengurangi penggunaan listrik. Yang ketiga, penggunaan Go Green adalah mengurangi asap kendaraan bermotor, tapi ini tentu kita tidak bisa sendiri fakultas ya, karena itu meliputi kebijakan universitas terkait parkir ya. Apalagi juga mahasiswanya banyak yang menggunakan kendaraan ya Pak, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya seharusnya kan memang ada tempat parkir khusus ya, bagi mereka yang berkendaraan. Cuman memang ini kita tidak bisa tangani sendiri ya. Fakultas tergantung sangat sinergi dengan universitas. Kita harapkan sih idealnya seperti itu. Cuman ya sebisa mungkin ya parkirnya di tempatnya lah gitu ya. Disesuaikan. Ini kebijakannya harus kebijakan makro universitas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Terkait hal itu juga adalah area bebas merokok. Itu bagian dari Go Green. Kita sudah ada peringatan dan sebagainya. Bebas merokok, tidak boleh merokok di gedung kampus kita. Tapi faktanya juga masih belum sadar semua supaya tidak merokok di area kampus. Peringatannya besar-besar tapi malah merokok di bawah tempat peringatan itu. Kadang ngerokok di toilet, banyak ditemukan seperti itu. Aksi gerakan pencemaran udara. Memberi tanaman ini karena sebagai aksi kita untuk mencegah pencemaran udara di lingkungan sekitar. Jadi dirawat ya. Terima kasih. Nanti saya ditaruh di pot ya. Iya. Karena ruang terbuka hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Dan juga manfaat dari tanaman lidah mertua atau nama latinnya Sansevieria trifasciata, yaitu 1. Menyerap polusi di lingkungan sekitar, 2. Menyerap radiasi, 3. Memproduksi oksigen, 4. Dapat memperindah lingkungan sekitar.